Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang ke-355 di tahun 2024. Betapa kita telah menikmati penyertaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita, dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita di hari ini, kembali mari kita akan memberi makan jiwa kita, roh kita dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Alkitab menuliskan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Itulah sebabnya sangat kita terus mengejar perkenanan Tuhan melalui tuntunan akan firman Tuhan, sehingga kita akan dapat menjalani sisa kehidupan ini di dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 35. Firman Tuhan menuliskan demikian. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat ini merupakan salah satu puncak dari peristiwa penampakan malaikat Gabriel kepada Maria. Dalam ayat ini, malaikat Gabriel mengungkapkan kepada Maria tentang bagaimana Yesus, anak yang dikandungnya, akan dikandung secara ilahi. Dikatakan Roh Kudus akan turun atasmu. Ini menunjukkan bahwa kelahiran Yesus bukanlah seperti kelahiran manusia biasa. Roh Kudus, Roh Allah sendiri akan secara langsung terlibat dalam proses pembuahan dan perkembangan janin di rahim Maria. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Ini menegaskan kuasa ilahi yang bekerja dalam diri Maria. Kuasa Allah yang tidak terbatas akan melindungi dan memberkati Maria serta anak yang dikandungnya. Anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ini adalah pengakuan yang jelas bahwa anak yang dilahirkan Maria adalah kudus dan adalah anak Allah. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara, ayat ini mengandung implikasi teologis yang sangat dalam. Pertama, kelahiran Yesus. Ayat ini menjelaskan konsep inkarnasi, yaitu Allah menjadi manusia. Yesus Kristus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Peran Roh Kudus, ini yang kedua. Roh Kudus memiliki peran yang sangat penting dalam rencana keselamatan Allah. Ia adalah agen yang aktif dalam pekerjaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus memiliki peran yang sangat penting dalam rencana keselamatan Allah. Ia adalah agen yang aktif dalam pekerjaan Allah di dunia. Ketiga, kesucian Yesus. Yesus adalah kudus sejak dalam kandungan. Kesuciannya adalah bukti dari keilahiannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa konteks dalam kisah Natal dari ayat ini?
Ayat ini merupakan bagian penting dari kisah Natal. Ayat ini menjelaskan bagaimana kelahiran Yesus adalah sebuah mukjizat yang direncanakan oleh Allah sejak semula. Melalui kelahiran Yesus, Allah mendemonstrasikan kasih-Nya yang besar kepada umat manusia. Puji Tuhan, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan Bapa. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini, mengingatkan kami betapa besarnya kasih-Mu atas kami. Engkau rela datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menebus dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa firman-Mu pagi ini memulihkan kasih kami, memulihkan setiap hati yang terluka, menyembuhkan yang sakit, membukakan jalan dalam setiap pergumulan kami. Bahkan kuasa firman-Mu Tuhan sanggup membukakan pintu-pintu berkat Tuhan bagi setiap kehidupan kami yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia hari ini berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas masa depan dan pendidikanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.